Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 28 Januari 2025. Hari ini malam Imlek, waktunya bersama dengan keluarga untuk berfamily time. Kita memperingati hari ini peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan di Aquino, Italia Selatan. Sejak kecil, Thomas sudah menunjukkan kepandaiannya yang sangat luar biasa. Di usianya ke-19, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominikan. Namun keluarganya menolak dan menahan Thomas di dalam kastil selama hampir 1 tahun. Thomas melewatkan masa pencobaan yang dialaminya dengan mengajar para saudara-saudari perempuannya dan tetap menjalin komunikasi melalui surat dengan para anggota Ordo Dominikan. Ia berhasil akhirnya meloloskan diri dan memulai karyanya sebagai seorang teolog terbesar Gereja Katolik. Gereja menghormati Thomas sebagai orang kudus dan memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam. Karya Santo Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologiae. Satu kutipan yang menarik buat saya dikatakan Thomas demikian: "To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible." Bagi orang beriman, penjelasan menjadi sesuatu yang tidak penting. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada penjelasan yang pernah masuk akal dalam otaknya. Dalam perjalanan menuju kota Roma, kepala Thomas tiba-tiba terantuk batang pohon sehingga mengakibatkannya sakit parah dan ia wafat pada 7 Maret tahun 1274. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kebanyakan orang pasti tahu boneka yang disebut The Monster, yakni Labubu. Boneka ini sebenarnya biasa saja, bahkan terkesan serem karena giginya lancip-lancip. Namun sejak dipakai oleh Lisa Blackpink, boneka ini menjadi viral dan diburu oleh banyak orang. Orang kini pengen punya Labubu karena trending dan kini dipandang lucu, tidak lagi dipandang sebagai yang menyeramkan. Saya kira istimewa seorang Lisa Blackpink sebagai seorang idol mampu mengubah identitas The Monster menjadi ikon yang lucu dan trending. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini istimewa sekali. Ketika ibu dan saudara-saudari Yesus hendak bertemu dengannya, Yesus menegaskan identitas sejati ibu dan saudara-saudarinya itu. Yesus bukan berlaku tidak sopan terhadap Bunda Maria juga kepada saudara-saudarinya. Justru Yesus menegaskan siapakah sesungguhnya keluarganya itu, ibunya dan saudara-saudarinya itu.
Yesus bersabda, inilah ibuku dan saudara-saudariku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku. Yang Yesus ingin tegaskan adalah bahwa Bunda Maria adalah ibu yang setia, yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan apa yang menjadi sabda Allah itu dalam hidupnya. Dan Yesus memperluas kasana keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar didasarkan pada hubungan darah keluarga saudara, tidak. Namun Yesus secara rohani mengangkat kita semua, saudara-saudari semua yang setia melakukan kehendak Allah sebagai saudara dan saudarinya, sebagai keluarga rohani Yesus. Ikatan keluarga yang hanya sekedar insani diperluas oleh Yesus menjadi ikatan keluarga ilahi. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, gereja adalah keluarga besar umat Allah yang setia untuk mau berjuang dan bertekun melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah identitas sejati gereja, yakni persaudaraan umat beriman yang selalu mau bergiat, berjuang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kehidupan. Sudahkah kita hidup sebagai satu keluarga Allah yang mau menghidupi semangat ini untuk berjuang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.